Jepang memang menjadi salah satu negara yang masih menjaga budayanya. Salah satunya dengan tetap menjaga ritual-ritual yang mereka percayai. Hai guys, kembali lagi bersama kami di My Senorita. Hal ini bisa dibuktikan ketika setiap Februari, masyarakat Jepang tak pernah lupa untuk menggelar ritual Daruma Kuyo. Ritual ini dihadiri semua kalangan, mulai dari orang tua hingga anak-anak yang mempunyai mimpi dan harapan besar untuk kedepannya. Ritual Daruma Kuyo diselenggarakan di Kuil Nishi Arai Daishi yang berada di utara Tokyo. Setiap tahunnya, sejak 1954 Kuil Nishi Arai Daishi menjadi satu-satunya tempat untuk menyelenggarakan acara Daruma Kuyo. Acara ini dilaksanakan pada waktu Setsubun atau sehari sebelum datangnya awal musim semi. Daruma Kuyo dilakukan untuk melepaskan roh keberuntungan ke surga dengan cara membakar boneka Daruma. Daruma adalah boneka tradisional Jepang, yang diyakini pembawa keberuntungan, dan lambang harapan yang belum tercapai. Model dari boneka ini berbentuk bulat, dengan bagian dalam yang kosong, serta tidak memiliki kaki dan tangan. Pada umumnya, boneka Daruma bergambar orang berkumis panjang, dan digambar tanpa bola mata. Jika digulirkan maka boneka ini akan kembali berdiri, karena diberi pemberat di bawahnya. Ketika hari digelarnya acara dimulai, masyarakat membawa boneka Daruma miliknya, yang kemudian diletakkan pada tumpukan boneka Daruma lainnya. Awal mula upacara ditandai dengan meniup cangkang kerang besar, kemudian diikuti oleh biksu Buddha yang membacakan sutra. Selanjutnya disusul dengan membakar Daruma secara bersama-sama. Setelah Daruma dibakar, masyarakat lantas membeli boneka Daruma baru, yang akan digunakan untuk tahun yang akan datang. Konon, Daruma berasal dari kata Bodhidharma, yaitu seorang pertapa dari India yang kemudian dijuluki Bapak Buddhisme Zen, yang saat itu ajarannya masuk ke Jepang pada zaman Kamakura tahun 1185 sampai tahun 1333, dan langsung terkenal di kalangan samurai. Nana Korobi Yaoki adalah ungkapan yang diajarkan oleh Daruma yang berarti kalau jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Salah satu cerita mengatakan bahwa, Daruma melakukan meditasi di kuil Shaolin dengan menghadap dinding. Di tengah meditasinya, Daruma pernah tertidur sejenak sehingga ia memutuskan untuk menggunting kelopak matanya. Kelopak mata tersebut jatuh ke tanah, dan kemudian tumbuh menjadi daun teh pertama. Saat mengadakan meditasi di kuil Shaolin, Daruma mengubah dirinya menjadi postur zazen, kakinya dilipat di bawah tubuhnya. Karena terhanyut dalam meditasinya yang panjang selama 9 tahun, kakinya mengalami atropia dan lepas dari tubuhnya, lalu diikuti oleh tangannya. Hingga akhirnya Daruma tidak memiliki kaki dan tangan. Boneka Daruma biasanya dicat dengan warna merah menyala, sesuai dengan warna pakaian Bodhidharma. Selain itu, warna merah dianggap memiliki kekuatan untuk menolak bala. Boneka Daruma ini, pada umumnya terbuat dari bubur kertas tetapi ada juga yang terbuat dari bahan lain seperti kayu, batu bara, tanah liat atau kain. Pada umumnya di bagian badan boneka dituliskan huruf fuku yang berarti keberuntungan. Karena lambang itu jugalah banyak politikus Jepang yang sering membeli Daruma sebelum memulai kampanye. Tidak sebatas huruf fuku saja, huruf lain juga sering dipakai seperti huruf katsu, yang berarti menang dan biasa dibeli oleh para atlet. Biasanya Daruma dibeli pada saat tahun baru, baik oleh pribadi maupun oleh perusahaan. Setelah dibeli, pemilik Daruma menambahkan sendiri mata kirinya dengan menggunakan fude atau kuas, sambil mengucapkan permohonan atau resolusi tahun barunya. Ketika permohonannya terkabul atau resolusinya terlaksana, barulah mata kanan boneka Daruma ditambahkan. Setelah itu, boneka Daruma dibawa ke kuil untuk kemudian dibakar sambil didoakan oleh biksu dalam sebuah ritual yang dinamakan Daruma Kuyo. Daruma merupakan simbol keberuntungan dan jimat yang dipercaya dapat membantu orang dalam mencapai resolusi mereka setiap tahunnya. Hingga kini, tradisi membeli Daruma pada awal tahun baru tetap dijalankan banyak warga Jepang.